Oke, coba. Cek, cek, cek. Oh, gede. Kecil itu. Gede. Deketan gua daripada lu di bawah itu. Ya lumayan ini tuh. Cik, kon. Nah, ini saya sedang bersama Mas Septian Wicahyo. 16 September, ceria 2021. Jam 12. Setengah satu ya malam. Kebiasaan kita berdialog, berpikir di keheningan malam. Cangkir kopi yang udah hampir habis, rokok banon ngelinting. Kita bersyukur dapat ide yang menurut saya sih oke. Karena ketemu ininya nih, ketemu tokohnya. Berangkat idenya juga dari tokohnya sih, Koyal itu. Lihat Koyal masih bisa dieksplor sebetulnya, tapi mediumnya bukan medium panggung yang kayak Banan mainin di mana, di Mega-Mega, tapi ini mediumnya audiovisual. Karena saya ngelihat kalau ibarat sebetulnya Koyal itu kalau mau dibilang dia berkebutuhan khusus atau orang spesial, menurut saya kedepannya dunia ini ya bisa jadi dimainkan, diperankan atau dilakukan oleh koyal-koyal yang lain gitu. Karena dari cara berpikirnya yang cepat, di luar dari kebiasaan orang sekarang itu, Koyal ini bisa menduduki atau bisa beradaptasi atau memang disiapin semua ornamen-ornamen ini untuk mereka-mereka yang mau berpikir cepat. Semua serba instan, semua kayak internet, kita mau yang paling cepat sekarang. Nanti ada 5G. Tujuannya apa? Cepat aja. Koneksinya cepat, semuanya serba cepat. Handphone juga kalau bisa satu tab ke tab yang lain atau window yang lain tuh langsung split gitu, jadi ada di sebelah. Jadi multitasking tuh udah harus diharapkan dan diperlukan. Saya pikir untuk apa itu semua, untuk menyiapkan si koyal-koyal ini. Saat ini kita menganggap koyal itu sakit atau aneh atau apa gitu ya, tapi kok sejalannya waktu dan pemikiran saya lihat kedepannya malah mereka yang akan mendominasi, mereka yang akan menggunakan semua keperluan atau kebutuhan yang ke depan gitu. Kita malah jadi terbalik, dianggap aneh sama mereka. Kita yang slow kayak gini, ngobrol tengah malam, ngerokok, ini apa sih, nggak ada. Mungkin besok udah jam segini udah mulai membuka toko, menjawab pesanan dari negara lain. Kan mereka siang, kita malam, mereka saatnya siang bekerja gitu. Jadi mungkin hitungannya udah 27 jam untuk mereka. Sanggupkah? Sanggup mereka. Memang punya power lebih gitu. Itu sih yang saya amati. Jadi kayaknya seru nih bikin dunia yang terkoyal, bukan terkoyak, terkoyal. Banan bilang kan koyal itu apa?
khayal ya. Khayalan. Khayalan. Ya. Mega. Mega juga kan cloud. Ya. Angan-angan. Mimpi. Imajinatif. Mas pakai mas. Kedengeran? Enggak, ini ntar kalau geser-geser krak-krak kedengeran. Enggak, coba playback lagi. Playback Gitu, mas. Enggak. Cek. Tuh kan. Cek. Enggak sama juga. Cek. Tuh enggak. Tuh di situ mikrofonnya. Jadi Mark Zuckerberg itu koyal ya. Gerbek apa? Mark Zuckerberg, apa namanya siapa itu? Tesla, yang bikin Tesla itu koyal juga berarti. Terus Steve Jobs itu koyal juga. Belum tentu yang mereka menyiapkan itu koyal, bukan. Koyal itu penikmatnya, pelaku yang akan menikmati ciptaan-ciptaan. Misalnya gue bikin film sekarang untuk mereka gitu. Nanti yang nikmatin mereka, karena kita belum pada sampai ke mereka. Proses masa depan itu. Berpikir ke arah sana, iya. Nah itu kan satu lompatan. Oh harus bikin mobil listrik. Oh harus bikin kecepatan internet. Oh harus bikin. Itu sebenarnya kebutuhan dulu. Kita sebenarnya cukup lah dengan 3G, 4G, mah cukup lah udah ini. Tapi karena kebutuhan yang terus makin lama makin cepat, jadi semuanya prosesnya dipercepat semuanya, cepat yang akhirnya lama-lama kita yang butuh cepat ketinggalan. Nah si koyal ini yang memang sudah dipersiapkan, mereka multitasking ini, yang berpikir bisa mengerjakan sesuatu itu, bisa beberapa pekerjaan mereka kerjakan. Tapi yang bisa mempersiapkan ya dirinya sendiri kan. Orang lain, justru orang yang berpikiran kayak koyal ini kebutuhan juga. orang ke depannya. Tapi saya yakin kayak ya Mark Zuckerberg itu yang bikin Facebook, atau Tesla yang punya Tesla itu siapa namanya lupa. Terus Steve Jobs itu dia nggak dicetak sama orang lain, tapi dia yang mencetak dirinya sendiri gitu. Dia melihat kebutuhan aja kan. Dia punya angan-angan, dia punya gimana caranya ngebantu orang lain. Kreativitas, karena belum di saat zamannya semua serba cepat ya, kita nggak akan tahu yang nantinya. Yuk jalan ke Singapura, 5 menit udah sampai sana. Mungkin gitu. Nah kapan terjadinya kita belum tahu itu, bukan nggak tahu tapi belum tahu. Nah itu yang orang akan berpikir gimana caranya bisa cepat. Orang yang punya kreativitas akan terus nyari tuh gimana proses bisa 5 menit sampai Singapura nih. Cari. Oh bikin kereta bawah tanah, kereta cepat, apapun itu yang bisa bikin cepat gitu. Dan selamat. Gitu, dan selamat. Dan efisien dan murah dan ini dan itu gitu. Nah yang menikmati ya bukan kita, udah pasti orang-orang yang udah berpikir cepat, yang membutuhkan itu nantinya. Karena saya harus kerja juga di Singapura, saya juga harus ambil barang di Amerika, terus jual lagi ke Jepang, kayak gitu. Nah itu dasarnya itu aja sih, dasarnya mikir itu si koyal gini nih. Yang sementara ini kita lihat tuh dia anak ini ya, anak itu ya, oh dia begini ya, yang kita anggap dia berbeda gitu, dan enggak tidak sama kita. Ya, memang betul dia, menurut saya dia untuk masa depan. Di depan, iya. Yordi. Siapa tuh? Iya. Jangan sebut nama. Inisial aja. Ini naskahnya udah jadi sedikit, tinggal dirangkai. Saya dapat juga tuh tadi. Kenapa koyal sampai keluar, sampai berontak keluar gitu.
dari awal ketika Koyal ditarik ke dalam ke rumah keluarga itu dan diajari dengan kehidupan dan tata cara keluarga itu, si Koyal kan berontak. Memang nggak cocok, memang nggak tepat. Kayak Koyal harus baca buku 4 buku 5 buku gitu, buat mereka aneh. Enggak, baca buku 1 aja cukup, udah fokus aja baca 1. Koyal bisa baca 5 buku itu bisa gitu. Cuman orang enggak, itu bukan baca, itu main-main gitu. Baca buku ini 1, habisin 1 ini dulu baru yang rokok lain. 4 gitu, makan 2 piring gitu, enggak? Boleh ya. Keanehan Iya, gitu. iya. Pokoknya yang dianggap sama kita tuh Aneh. Aneh nih. Kayak nonton DVD diulang-ulang. Gitu. Mereka aneh, rusak lah DVD diputer-puter ulang gitu. Tapi sebetulnya di balik itu dia ada pemikiran yang ada maksud yang kita nggak tahu, kita nggak bisa baca gitu. Nah, ternyata DVD diulang-ulang itu cuman buat menarik gadis yang di luar rumah gitu, yang dia tertarik gitu. Nah, kalau dia udah mau 1 itu aja yang dia kejar. Sampai suatu saat orang tuanya yang si punya rumah itu marahin si cewek itu. Gak usah dekat-dekat gitu. Kasar, ngusir sampai mukul. Gak usah dekat-dekat gitu. Gak usah dekat-dekat sama anak saya gitu maksudnya. Pokoknya dari kejauhan, dari dalam rumah, di kejauhan itu di luar rumah, si Koyal lihat orang tuanya memperlakukan gadis itu dengan kasar gitu. Wah, dia berontak gitu, dia mau ini, tapi orang rumah kakaknya itu ini dia megangin dia. Itu alasan dia keluar. Sampai orang tua itu masuk, marah juga ke Koyal. Koyal lebih marah lagi, sampai berantem di situ. Berantem ala Koyal gitu. Berantem ala Koyal, berantem yang harus ini dan harus dapetin. Mukul, gue nggak mukul, pengen mukul lo gitu. Berantemnya gitu. Keluarga itu juga sama. Si Koyal nggak mau balas. Enggak, mau mukul cuman nggak mau, kayak nggak mau mukul gitu. Mukulnya tuh aduh gue enggak, tapi pengen enggak, tapi gue harus mukul gitu, kayak gitu. Tapi enggak dengan cara ini gitu. Nah orang rumahnya juga gitu, dia nyekek, dia nahan itu juga dengan rasa sayang sebetulnya. Enggak gini. Nah itu dikoreoin dengan koreo fighting yang itu tuh meaningnya itu. Jadi berantemnya tuh berantem nggak kasar, nggak, tapi kepukul tuh gitu. Itu tuh sampai akhirnya si Koyal berhasil keluar rumah. Orang tuanya ngejar, cuman beraninya di pagar rumah aja. Jordi masuk gitu. Ketemu ceweknya, si Koyalnya, terus ceweknya mungkin yang bisa, kenapa kamu masuk ke rumah sakit itu baru kamera zoom trek, ini banyak Koyal lain gitu, yang empati juga, yang nggak berempati, yang dia sibuk sama pekerjaan lain atau ini. Pas begitu zoom itu, lingkungan di sekitar rumah itu udah modern, super modern. Mobil udah listrik, orang udah terbang pakai ini jetpack. Itu udah melintas semuanya. Si Koyal sama ceweknya menghilang dengan cepat gitu di kerumunan ini, modernisasi kota itu. Endingnya rumah tua itu tutup pintu, brek. Jadi emang kelihatan di situ siapa yang tertinggal gitu.
Kalau perlu rumah itu settingan tahun 60. Bisa. Masih mesin tik. Nggak ada handphone. Nggak ya, jangan ya. Apa? Nggak ada apa? Handphone belum. Jadi mungkin penonton mengira bahwa ini film settingan tahun 60 lah. Kostum dari warna, dari barang-barang yang ada di rumahnya. Nggak usah selebay itu ya. Ini aja. Tetap 2021. Masa kini aja. Ya. Masa kini saat ini yang di situ apa yang diliatin bahwa pertama kita menyalahkan Koyal. Penonton mengira tetap punya persepsi Koyal ini sakit lah intinya, autis atau keterbelakangan mental. Pokoknya menyalahkan Koyal. Akhirnya di endingnya baru berasa oh ya. Gitu. Koyal semua ada pada tempatnya. zamannya. Ternyata Koyal terkedepanan mental. Bukan keterbelakangan tapi keterdepanan. Boleh juga keterbelakangan tapi Keterdepanan. Dianggap ini keterbelakangannya sama si orang itu. Berarti dia udah di depan, siapa yang di depan aja kan? Iya. Kalau ngomong ini keterbelakangan, kita udah di depan berarti kan? Gitu. Si Koyal bisa bilang begitu kan? Iya. Gantian gitu. Gantian. Siapa yang di belakang? Merasa di depan makanya ngomong keterbelakangan ya. Malah saya pengen ada narasi justru di depannya itu. Entah siapa yang ngomong tuh kan. Cak Lontong. Gitu. Boleh juga pokoknya narasi ini kisah dia gitu, kisah dia. Ini yang menjelaskan ada sebuah kejadian dari sisi kehidupan saat ini. Namanya Jordi. Dia bermain, dia dunianya Jordi itu, sampai ditarik ke itu. Itu narasi ngebangun bahwa siapa si Jordi yang Jangan sebut nama. disalahkan gitu, sampai akhirnya di ending jadi si yang narasi itu juga yang menyelesaikan gitu. Kami biarkan kami hidup di zamannya gitu, kayak gitu. Dan si narasi ini mewakili Koyal berarti. Bisa juga atau bisa ini sebetulnya ini news aja, news Berita. news kayak konten jadi pemberitaan dulu masa depan tuh bisa juga begitu nantinya. Apa namanya, bukan hoax lagi tapi benar-benar fakta. Ada kejadiannya, diliput semuanya gitu, sampai endingnya gitu. Yang setuju kasih jempol. Aduh, ampun. Ya kayak ini, kayak liputan 6 atau gitu-gitu emang bentuknya. Tapi awalnya seolah-olah film, ternyata ini berita gitu. Kali ya, kalau cocok sih. Silet.
Silet. Udah bungkus. Hah? Bungkus. Kalau di Hollywood lebih ini dia fasilitasnya lebih lengkap gitu, mobil terbang, jetpack. Nggak tahu kalau di sini ada juga. Bisa di sini. Indonesia CGI paling. Iya, sana juga nih. Iya. Jadi bagaimana sekarang nih konten apa yang jadi buah pikiran Banan bisa terrealisasi di satu bentuk apapun gitu, rupa pantomim kayak atau apa, film, buku, tulisan, vlog atau apa gitu. Karena nanti semuanya berharga nih. Bener Bandung ini kayak gini-gini, berharga ini. Foto aja sekarang udah jadi berharga. Foto dulu yang kita anggap nggak penting lah foto-foto. Sertifikat nggak penting lah, ditinggal sembarangan. Sekarang dicari-cari, sekarang dibutuhkan sebagai kita pernah. Kita pernah mengalami, kita pernah ada di saat itu, di situasi itu gitu. Auditorium. Bibliografi. Bukan satu lagi. Obituari. Obituari ya. Apa itu artinya? Itu apa namanya, kisah sejarah dari ini. Ya biografi juga kisah sejarah. Habis non, kelar deh. Enggak, baterainya aja habis. Cek masih. Habis. Baterainya dong. Enggak, baterainya tinggal 10%. Habis, kelar udah. Nggak ada suaranya nih. Ada yang tidak terkatakan, mungkin ada yang nulis doang sih, tapi saya yakin orang-orang yang terceritakan ini, termasuk yang filmnya Mel Gibson yang Hacksaw Ridge itu, saya yakin itu kalau nggak diangkat sama Mel Gibson nggak tahu paling orang. Itu mungkin saya nggak tahu ya. Diangkat aja saya nggak tahu ya. Udah nonton belum? Belum. Nah, kan? Ya nggak apa-apa juga sih nggak tahu. Sebenarnya kan udah diangkat tuh. Jadi sangat pentingnya dokumentasi. Mel Gibson. Yang diangkat aja belum tentu ditonton, apalagi nggak diangkat kan. Di spotlight gitu, di highlight. Itu cerita dari mulut ke mulut kayaknya, tapi kayaknya ada videonya juga. Terus mungkin saya yakin ada tulisan-tulisan, tapi tetap aja nggak diangkat. Orang diangkat aja nggak tahu gitu kan. Betul. Itu kisah keren banget itu, Mas. Matrix 17 udah nonton? Apa? Matrix 17. Belum. Emang ada? Belum. Belum ada emang, karena belum diangkat. Itu bagus, Mas. Matrix baru 7. Emang tersanjung. Jangan sebut nama. Inisial aja, inisial. Jangan sebut nama, Mas Septian sebut nama. Nama tokoh itu kan Sama bisa aja. sama, bisa Fiksi ya. Bisa fiksi. Kalau Syukron denger kan tahu dia yang mana. Siapa? Sukron. Bapaknya namanya Sukron kali ya. Terima kasih. Tapi nggak cocok. Bahasa lain. Bapaknya tuh ya Matur nuwun. Bapaknya namanya Matur nuwun. Pak Matur gitu.
Pak Irawan juga keren. Iya. Irawan. Artinya apa ya Irawan? Kadang-kadang saya penasaran. Wijanarko, Irawan. Kayaknya sosok yang kuat, kokoh. Ria. Ria Irawan. Saya penasaran dengan nama-nama, definisi arti, karena saya kemudian ngaca sama diri sendiri kan. Banon kan artinya batu bata awalnya itu, karena di Bojonegoro itu ada orang-orang yang suka bikin batu bata di pinggir Bengawan Solo, makanya bapak saya namain saya Banon gitu. Dan saya kayaknya kalau saya memahami diri saya sendiri gitu ya, di suatu saat ketika saya mungkin kesadarannya meningkat gitu ya, saya nggak usah ceritain kapan, tapi begitu saya merasa bahwa kesadaran saya meningkat, saya betul-betul keras mas, kayaknya melebihi batu kali ya. Melebihi batu bata. Bisa ya, benar. Ya itu nama adalah doa kan. Betul. Kayak judul juga, judul film, judul nyanyian, lagu itu kadang-kadang pengaruh juga. Iya benar, kayak doa, kayak kita berharap mudah-mudahan Banon nih, gitu. Keras maksudnya, gitu. Teguh, tangguh, nah itu. Saya juga heran, aduh kenapa saya jadi kaku banget ya, padahal sehari-hari sih kayaknya enggak gitulah, tapi mungkin ketika saya mungkin kena alkohol mungkin ya, atau pas saya bukan Banon lagi itu. Saya keras banget. Itu pungkasnya tuh. Kemudian menyesali, tapi kita memang kan harus berdamai dengan, kita tidak bisa menghapus masa lalu kan, makanya jangan sampai dihapus, justru kita peluk gitu. Dipeluk diapain tuh? Kita kunjungi. Untuk apa? Bahwa itu kita juga, itu adalah saya juga, itu adalah jangan dilupakan gitu. Manfaatnya kalau suatu saat nanti kita ulang kesalahan-kesalahan itu, ya kita maafkan lagi diri kita gitu. Bahaya loh kalau nggak memaafkan diri sendiri, itu PR nomor 1. Sekedar memaafkan aja. Itu bukan sekedar loh, itu PR orang tangguh itu. Nelson Mandela bisa memaafkan orang lain itu karena dia bisa memaafkan diri sendiri. Terbiasa aja non memaafkan, dibiasakan, jadi terbiasa. Iya, memang harus dibiasakan. Itu akan biasa nanti, memaafkan jadi biasa. Kalau yang ini yang saya rasakan justru masa lalu itu kita ambil hikmahnya. Iya, itu maksudnya. Apa ini pelajarannya. Nah itu ntar yang akan kita rasakan di masa depan atau masa sekarang, ketika kita sadar, oh ini ternyata itu yang kita lakukan yang menurut kita itu salah, jelek, padahal enggak. Iya, padahal enggak. Padahal itu yang membuat kita matang hari ini. Yes. Jadi selalu apapun yang kita kepentok atau apa, dapat luka atau dapat ini, lalu apa ya hikmahnya, masuk ke dalam hikmahnya, cari sampai dapat apa yang kita, oh ternyata ini manfaatnya, oh ternyata ini begini, ternyata ini. Tidak ada yang gara-gara gue gini nih ya, gue jadi gini, gini, ya, enggak itu, nanti yang keluar enggak itu, tapi baliknya nanti bersyukur lagi, alhamdulillah, ya udah, ini nih, gara-gara ketabrak nih, atau gara-gara ini, atau gara-gara ini, kalau nggak gara-gara ini, gue nggak gini nih, gini nih, alhamdulillah, gitu aja udah, masukin. Cari terus, nggak dapat karena kita belum pada taraf posisi yang kita dikasih clue-nya gitu.
misalnya kayak anak sekolah ada jawaban, kita nggak tahu itu benar atau salahnya sampai kita nemu jawabannya gitu. Oh jawabannya gini, oh berarti saya ini begini ya nulisnya gitu. Bukannya salah, keliru, tulisannya mestinya nulis ini sesuai jawabannya gitu. Akhirnya kita cuman iya salah nulis ini ya, tapi ya nggak juga, saya jadi ngerti nih tulisannya, ternyata ini jawabannya ya gitu, kayak gitu. Nah itu kita akan tersenyum ketika nanti ditunjukkan ditunjukkan. Yes. Cuman ketika belum ditunjukkan kan bukan cuman saya tapi juga bentrokan dengan orang lain yang kok pemahamannya nggak kayak gitu ya, yang tadi Mas Septian jelaskan kok nggak kayak gini lu pemahamannya gitu. Makanya saya gesek pikiran saya dengan pikiran orang lain, kok lu nggak mikir kayak gue ya, kok lu nggak bisa mewakili perasaan-perasaan orang yang menderita yang lain gitu. Kok lu nangis sih non, ibaratnya kayak kalau saya dibilang begitu, saya nangis bukan karena saya menangis, karena saya menangisi gitu. Beda menangis dan menangisi sok-soknya gitu. Kayak Nabi Muhammad kan bukan menangis, itu dia menangisi gitu. Sosoknya lu yang paling menderita non gitu. Kayak gitulah kira-kira. Ya kadang kita suka begitu, tapi balik lagi kan Banan bisa cari nanti. Akhirnya kata ketemu hikmah, ketemu apa namanya pointer itu, kata kunci itu, akhirnya ya isinya ya enggak, ya memaksa karena untuk sesuatu yang apa yang diyakini Banon, ya udah ketika itu enggak, pasti ada, mereka punya cerita sendiri. Seperti halnya Banon yang mungkin sebelumnya punya proses, gitu aja, udah anggap gitu aja, mereka sedang berproses. Ya, ya betul. Itu jawaban yang dahsyat memang. Untuk menemukan kunci-kunci itu juga nggak semua orang bisa cepat dapat. Itu melalui proses, karena mereka juga harus melalui proses. Mereka juga bertumbuh kan. Kita kasih ruang mereka untuk melakukan kesalahan dan bertumbuh, termasuk kita kasih ruang kepada diri sendiri gitu. Karena itu tadi, ketika dibalik kita lihat problemnya dia, melihat kita dengan proses yang dia lagi ini, mungkin dia melihat aneh ke kitanya gitu, kayak gitu ya. Nah itu biar pada ruangnya masing-masing, pada ruangnya, pada prosesnya masing-masing, pada ininya. Jadi menurut saya kalau yang kayak kita berbeda itu kebetulan lagi berbeda gitu. Kebetulan kayak lampu merah, kebetulan lagi lampu merah, ntar lampu kuning, ntar lampu hijau gitu. Gantian. Gantian. Nah itu jangan kita lampu merah terus yang lampu hijau kita suruh merah juga, enggak, itu nanti akan bertabrakan gitu. Kalau itu di Jakarta kan gitu, naik motor tapi naik motor. Kalau di Jogja nggak bisa gitu. Jangan sebut nama, inisial aja, inisial. Kalau naik motor tapi aman, kalau naik mobil mah nggak boleh. Ya emang itu, tapi itulah proses. Saya sempat kepikiran juga tadi di siang di atas, tiba-tiba mikir itu juga. Banan harus lewatin proses ini nih, sampai kepikiran gitu tadi. Proses apa? Ada proses apa? Rasa ingin apa namanya tuh? Bukan dorongan untuk menyampaikan gitu. Karena keheningan waktu ya, saya dari dulu sih percaya dengan waktu mau didorong secepat mungkin. Oh iya, itu tadi saya mikirnya gitu, karena apa ibaratnya lah lampu hijau nih gitu. Terus ada orang yang sedang lampu merah gitu.
harus percaya nanti saatnya akan nyala lampu hijaunya. Tapi jangan dimarahin itu lampu merahnya. Kenapa gua kok diberhentiin? Kenapa gua merah? Kenapa gua harus berhenti sih? Kenapa? Itu bisa dibuat film juga itu, Mas. Marahin lampu merah dia. Iya. Monggo aja. Nggak, saya kepikiran itu aja ya. Karena saya sudah melewati lampu merah. Udah saya nunggu juga di sama kayak Bana, nunggu. Ada yang lampu merahnya, ada yang lama, ada yang ini, kita nggak tahu kapan hijaunya, kapan kuningnya gitu. Saya percaya aja bahwa lampu itu nanti akan berubah, akan berganti hijau, akan berganti. Harus yakin. Kalau sekarang saya merah, nikmatin aja pas merah, ngapain kek, main handphone kek, denger musik kek, apa menyapa-nyapa orang yang di sebelahnya yang lagi merah juga gitu. Silaturahmi. Gitu. Dan ya semuanya berputar, semuanya merasakan. Keren bikin filmnya, bikin Kayak ini sebetulnya. di perempatan nih, merah lampu merah. Tapi begitu hijau dia was gitu. Masih maki-maki. Iya. Tapi Udah hijau. Yang lain liatin, mungkin ada yang Enggak, ini kan di perempatannya begitu dia hijau, menikmati banget. Bukannya jalan lurus dimuter-muter di tengah dekin orang yang lampu merah. sederhana tapi dalam ya. Ada orang yang ya baca apa, main handphone lah, ada yang marah, makin marah lihat orang. Turun samperin baru kabur ya gitu. Bukannya jalan malah muter-muter situ. Dapat lah gitu satu. Enggak, kita kayak ini diajak Tuhan untuk merasakan apa yang dia rasakan gitu. Iya. Oh, mampus lu rasain lu gak. Itu yang gue rasain soalnya. Itu. Aduh. Ya kan kita ya sepercik sedikit, segelintir lah. Tapi gitu memang mungkin pada hakikatnya kita diajak untuk ngerasain apa yang dia rasain. Nah, saya ibaratnya membatasi diri sendiri untuk tidak masuk ke ranah sana. Karena kita punya, saya yakin kita ya, punya keyakinan masing-masing. Kita punya apa, batas yang tanpa batas. Sekaligus. Oh ya, lupa sekaligus. Ya. Karena apalagi yang paling penting, yang paling akar, yang paling pantas untuk dibahas, kalau enggak beliau ini, dia D-nya besar gitu. Di mana-mana pasti saya juga kalau ngobrol sama Jay, kalau ngobrol sama teman-teman yang mencintainya besar itu kan pasti ya kalau nggak yang dibahas dia mulu, ke arahnya sana-sana lagi, sifat-sifatnya. Iya. Asal Kalau mulanya dalam, dari mana? apa namanya, ibaratnya mau menuju ke sana dengan memposisikan diri sebagai orang yang hamba, yang benar-benar sama sekali ini, ya mudah-mudahan diberikan
dibukakan pintu. Kadang-kadang kita memaksa untuk masuk, ibaratnya. Ya gitu deh. Kadang-kadang saya juga dapat ini wejangan dari orang tua juga, bahwa dunia ini udah sebetulnya kiasan aja, kayak ini, kayak apa namanya, kayak lukisan, bukan kayak bukan kiasan ya, apa namanya tuh, iya ini sebetulnya itu pelajaran gitu ya, di hidup ini nih juga sebetulnya sudah ditunjukkan gitu ya. Kayak saya rakyat gitu ya, mau ketemu presiden gitu ya, nggak gampang, punya proses ketemu ajudannya dulu ya. Kalau saya nggak sopan gitu, belum tentu saya juga ketemu ajudannya kayak gitu. Dan itu ada berapa saf ini, ibaratnya ada berapa kehidupan para dewa, ada berapa penjagaan, itu presiden gitu. Tapi kalau ya saya pengen ketemu presiden, kalau ketemu ya ketemu, kalau enggak ya enggak gitu ya. Yang penting sopan aja. Pengen saya ketemu gitu. Tapi nggak tahu kapan nanti, mungkin presiden lagi bagi-bagi sembako, saya ada di situ. Bisa berjabat malah dipanggil gitu, sini gitu. Siapa tahu, ibaratnya gitu. Ada yang tahu, tapi apa namanya, paling saya udah memposisikan diri, oh ya bagaimana, tapi kita berjuang untuk bisa nih masuk ke istana gitu. Jalurnya ya. Memang sih ada yang lewat protes. Itu maksudnya. Kalau Mas Septen tadi ngomongin tentang presiden atau raja atau sosok yang seolah-olah di luar gitu. Sedangkan yang kita bahas ini juga ada di dalam diri kita. Iya. Kita ketemu tiap hari, nggak bisa nggak. Iya. Tiap detik. Iya. Ini ya udah. Ya, orang bilang menyatu, orang bilang iya. Udah tinggal bagaimana kita. Yang kayak tadi kita ya ketemu presidennya. Alhamdulillah enggak juga ya, alhamdulillah ya. Mungkin juga bisa tiba-tiba ujuk-ujuk datang ketok pintu ajudannya. Siapa tahu. Enggak ada yang bisa tahu kan, kayak gitu. Mungkin aja, mungkin aja, semuanya mungkin kayak gitu. Tapi banyak ini, memang betul banyak. Ke depan banyak alternatif yang beragam, karena mungkin dulu sepi, nggak banyak orang kayak kita, keluarga di sini anak 2, nggak rewel, satu maunya ini ya kita ikutin, satu ya paling beda-beda tipis gitu ya. Ribut cuman berdua ini gitu. Kita udah tenang. Kalau anaknya makin banyak, ada cucu, ada ponakan, ada ini. Kita shoot yang sini, sana masih berisik kan sini. Makin beragam lagi. Ini maunya itu, ini maunya. Sana suruh tidur sini, maunya di sana. Lebih kompleks. Memang lebih banyak, lebih akan banyak. Belum tamu yang datang, cuman sekedar untuk ya bertatap muka ada, atau ada sekedar untuk ngelecokin atau apa gitu. Beragam, makin banyak, makin beragam.
kita sebagai orang tua ya, ada yang easy aja punya. Saya lihat ada orang punya anak 17, 12 gitu. Apa isi? Easy, nyantai iya. aja gitu. Nah awalnya terbiasa. Iya, rumusnya yang balik lagi kayak Mas Septian tadi, memberi ruang. Kita kasih ruang kalau mereka memiliki prosesnya sendiri-sendiri. Jadi ya cuman kasih apa namanya, omongan bahwa di rumah ini semua punya aturan yang harus dipakai. Paling tidak contohnya kamar udah sendiri-sendiri, ibaratnya ini kamar bapak sama ibu sini, ini anak-anak satu-satu, kamu di sini, kamu sana. Dah ya, urus rumahnya masing-masing, kamarnya masing-masing sehari gitu. Dia mau ngajak nginep siapa, ada yang numpang siapa udah itu udah privasinya mereka. Tapi mereka tahu batasan, nggak mungkin mereka tidur di kamar saya gitu. Atau saya naruh apa, walaupun saya punya Otoritas. untuk naruh atau nyusun gitu, tapi belum aja naruh baru mau niat ini mau taruh titip barang itu udah ngomel mereka pasti, jangan taruh ini penuh ini. Jadi ini aja susun sendiri. Mereka sudah besar, mereka sudah punya tanggung jawab, punya pemikiran terutama gitu. Pemikiran itu saya sih selalu dapatnya ketika udah jam 1 ke atas gitu, ketika hening, ketika ini sama kayak biasa Mbak Non sama Jay kalau kesini kita akan ngobrol sampai pagi, sampai azan subuh, kadang-kadang masih lewat, kita masih ngobrol aja. Dahsyat ya. Itu kayak di kampus juga sebetulnya. Jadi kayak fakultas, terus jurusan teater, jurusan tari, atau musik, padahal satu kesatuan gitu. Tapi kemudian mengkategorikan, berkategori-kategori, film, seni rupa, atau ekonomi, atau psikologi, pintu-pintu, ruang-ruang itu disekat sama kamar-kamar. Penyekatannya itu buat saya itu bagaimana mereka berkreativitas untuk menunjang kehidupannya mereka, karena keahlian saya, Banon sama yang lain-lain pasti berbeda gitu. Nah itulah dimana kita dikategorikan, bukan kategori sebetulnya, passion ya, lebih pada jurusannya apa yang lo mau capai, keahlian lo apa gitu. Nah itu dia harus kumpul dengan orang-orang yang punya keahlian yang sama. Untuk apa? Untuk saling belajar, saling bisa mengisi gitu. Nah ketika itu Banon keahliannya di pantomim dipaksa untuk masuk ke tari gitu, ya bisa sih bisa, cuman prosesnya agak panjang, dan untuk Banon sendiri terlihat itu ya Banon harus punya kekuatan yang keras untuk bisa mau jadi penari yang bagus gitu. Untuk langsung lihat Banon bisa nyampur sama penari itu agak susah, bingung ininya apa, skillnya atau detailnya itu nggak bisa dalam. Tapi kalau Banon ketemu sama aktor atau pantomim atau ini, bisa lebih
bisa kolaborasi bareng, bisa detail-detailnya juga bisa dapetin lebih dalam. Nah karena semua berjalan punya passionnya sendiri-sendiri, punya kaliannya sendiri-sendiri, akhirnya kita bisa belajar sama mereka. Jadi mereka, kenapa ya mereka skill narinya bagus ya, kenapa mereka skill pantomimnya bagus, kenapa ini skill bikin filmnya bagus gitu. Karena mereka proses di scene-nya mereka, di komunitasnya atau di lingkungannya dia berusaha muncul di antara yang lain gitu. Jadi barometer, jadi apa namanya, keunikan, punya kompetisi gitu, ciri khas ya. Nah kitanya jadi akhirnya mendapatkan penari yang bagus, pemain pantomim yang bagus, pembuat filmmaker yang bagus gitu, kayak gitu. Tapi kalau semuanya diayak jadi nyampur ya mereka. Bikin film bahas nari, terus bikin nari bisa, bahas Mas. Film. Enggak, ini gambarannya kan kayak gini. Universitas itu atau ya universitas lah. Itu apakah seperti gedung, ruang, diibaratkan gedung dengan berbagai kamar-kamar dan yang disekat, atau kita masuk gedung tapi banyak pintu-pintu kayak pintu Doraemon itu gitu. Jadi kalau kita buka pintunya pintu Doraemon semua, pintu kemana saja itu. Satu. Banyak pintu semua, tapi nggak ada ruangnya. Nah atau gedung atau hanggar, tapi disekat-sekat. Jurusan tari, jurusan musik, jurusan seni rupa, jurusan. Nah yang terjadi kan kayak gitu sekarang ini, misalkan jurusan ini, jurusan itu, jurusan psikologi, ekonomi, hukum, disekat-sekat. Nah atau ruang kosong, tapi cuma dikasih pintu. Ya. Dua-duanya benar sebetulnya. Kalau saya maunya jadiin satu. Ruang sekat itu harus ada pintunya. Ya, itu bisa. Ngapain ditinggal itu pintu doang, sekatnya kemana gitu. Ibaratnya apa? Ya, jadiin satu aja. Iya, makanya misalkan kamar ini disekat bisa masuk ke kamar mandi disekat bisa masuk ke kamar sana bisa masuk. Jadi semuanya sebetulnya kalau buka ini tulisannya psikologi, buka sebetulnya ya matematika buka ada tari. Jadi semuanya nyambung sebetulnya. Sementara orang-orang atau sebetulnya mungkin lebih spesifiknya kritikus atau penulis atau pengamat itu yang mengkategorikan bahwa seniman tugasnya mencipta. Engkau tidak perlu mengkategorikan. Itu lu terserah lu mau nganggep gua pantomim atau main musik, itu urusan lu. Gua mah main bikin karya. Biarkan mereka yang menggolongkan gitu. Yang nggak mampu jadi seniman inilah yang menggolongkan saya ke arah mana gitu. lebih ininya sebetulnya kategori penamaan itu buat saya penting juga. Penting karena kenapa? Karena supaya orang bisa mengapresiasi kita. Kalau nggak ada itu bagaimana orang bisa mengapresiasi? Oh Banon nya bagus. Nya apa sih? Yang ono. Iya, ada orang yang bilang itu pantomim, ada orang yang bilang itu performing art, ada orang yang bilang itu teater, ada orang bebas. Itu biarkan orang mencipta dengan bahasanya, karena simbol genre, terus jenis atau itu aliran itu akan berkembang. Iya, rumit itu udah nyampur. Yang saya bilang satu keluarga 2 orang akan tertata, tapi kalau udah banyak akan banyak. Dan apakah di sana ada tantangan? Sangat lebih besar tantangannya gitu. Lebih seru gitu. Ya kita lihat aja kalau serunya gitu. Seru yang 2 atau seru yang banyak ya, tinggal bagaimana sih kita mensikapi
gitu. 2 juga seru sebetulnya, banyak juga seru kalau kita mau Kalau kuat. berseru-seruan gitu. Nah sebenarnya bagaimana sekarang balik lagi kreativitas, kreatif apa yang bisa kreatif. Kalau yang menurut saya kreatif itu menghadirkan atau membuat sesuatu, bersyukur kalau baru, kalau enggak pun bisa jadi sesuatu yang bisa dinikmati banyak orang. Ya. Bermanfaat lah. Karena baru itu ya nggak ada yang baru ternyata. Spontanitas. Kalau kita spontan Itu tanpa baru. berpikir apa ini, ngelihat orang, wah ini belum pernah gue lihat nih, keren nih, padahal dia mungkin jatuh gitu, kesandung pas jatuh gitu. Spontan itu kan, tapi dari kacamata yang lain bisa bilang itu, oh itu kreativitas, kreatif tuh, baru tuh. Saya baru lihat tuh adegan itu tuh. Bisa gitu ya. Habis jatuh dia langsung ini kan, soalnya improvisasi gitu. Nggak kesakitan tapi improvisasi gitu, padahal dia lagi jatuh gitu. Menutupi malu. Menutupi malu ya, bisa kayak gitu. Itu pokoknya apa, jangan berhenti Berkarya. jangan putus asa, jangan ini, tetap maju terus walaupun kadang di depan ada pintu ya. Kalau mau coba ya cari pintu yang kebuka lainnya, terus aja cari pintu yang terbuka. Dari pintu-pintu itu yakin aja pasti ada yang terbuka gitu. Kadang yang terbuka itu bukan tujuan kita, tapi yang terbuka itu sudah pasti itu yang kita mau dan baik buat kita gitu. Karena kita nyari pintu yang terbuka kan. Oh ya, kalau itu konteksnya ya. Konteksnya juga yang mungkin lebih spesifik, apa yang telah terjadi itu yang terbaik. Ya maksudnya meskipun kita nyari pintu terus nggak terbuka, terus mungkin kita nggak milih, ya itu juga terbaik kalau udah kejadian ya, maksudnya kalau udah kejadian. Selalu itu hukum, saya yakin itu hukum pas yang harus saya atau siapapun terapkan gitu. Apapun yang terjadi, entah itu baik, benar, salah, sukses, gagal, kalau udah lewat itu yang terbaik tuh itu, gitu kan, gitu ibaratnya. Mau nyusul sampai nggak nyusul gue kan, nggak apa-apa, bolos. Ntar gue kesana sendiri aja. Ini pikal. Ya, salam sukses, salam semangat, salam sabar, salam senang, Salam bahagia. ya, salam bahagia. Oke, Terima kasih. sekian dulu dari Kita Jalan 1% Purwomanca Raya nomor 219, beberapa detik Grogol lagi. 5, Depok. 1 jam, beberapa detik lagi. Wassalamualaikum, Om Swastiastu, Sotihotu Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Assalamualaikum. Tadi udah di depan, Mas. Assalamualaikum.
terakhir juga harus. Oke. Ya. Ngalah kita mah.